Waalaikumsalam. Kami mohon izin untuk merekord sebelumnya karena ini sebagai lampiran untuk nanti di laporan. Baiklah, terima kasih atas kesediaannya dari teman-teman semua telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan pada sore hari ini. Sebelumnya, mari kita perkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada dua pemateri. Yang pertama adalah Kak Tanti, dan yang kedua adalah Kak Yeni. Kedua pemateri kita itu berasal dari Tika Surya Global Yogyakarta. Saya sendiri, Naila Nur Aziza, saya juga berasal dari universitas yang sama, dari Tika Surya Global Yogyakarta. Di sini saya sebagai moderator. Salam kenal semuanya. Sebelumnya, kita ada dua materi untuk penyuluhan pada sore ini. Saya minta kesediaannya dari teman-teman di ruang Zoom untuk mengisi link pretest yang sudah kami share di kolom komentar, di kolom chat. Mohon kesediaannya untuk mengisi pretest tersebut. Sebelumnya apakah sudah terlihat link share screen-nya? Sudah. Ya, baik. Kita tunggu sampai 16 lebih 10 menit ya untuk pengisian link pretestnya. Di sini kami akan menyertakan link pretest dan post-test. Ini tidak akan berpengaruh ke nilai IP dari teman-teman. Ini cuma sebagai lampiran, hanya sebagai bukti bahwa apakah peserta sudah paham atau belum. Kami hanya ingin mengetahui hal itu. Dan tentunya hasil pre dan post test ini akan kami lampirkan pada laporan di akhir. Jadi mohon kerjasamanya. Satu menit lagi ya untuk pengisian pretestnya. Ya, baiklah. Karena sudah menunjukkan pukul 16:10, langsung saja kita beranjak kepada materi pertama, yaitu anemia pada remaja. Sebelumnya saya persilakan kepada Kak Tanti untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, baru melanjutkan dengan pengisian materi. Dipersilakan, Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Ya, baiklah. Perkenalkan, nama saya Tanti Tania Rahayu, mahasiswa Stika Surya Global Yogyakarta, jurusan Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Manajemen Rumah Sakit. Baik, pada sore hari ini saya akan menyampaikan materi tentang anemia pada remaja.
langsung saja ke pengertian remaja. Remaja merupakan masa perkembangan serta peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa yang mencakup perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Selanjutnya, pengertian anemia. Anemia adalah keadaan dengan kadar hemoglobin, hematokrit, dan sel darah merah yang lebih rendah dari nilai normal, yaitu hemoglobin kurang dari 12 gram per desiliter untuk remaja. Anemia menyebabkan darah tidak cukup mengikat dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nah, di sini bisa dilihat gambar orang yang mengalami anemia dan orang yang normal. Jadi, selanjutnya, bagaimana mengenal tanda dan gejala anemia? Yang pertama, kelelahan. Kelelahan atau kecapean terjadi karena tubuh Anda kekurangan hemoglobin. Hemoglobin merupakan protein khusus yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan mengangkutnya ke seluruh tubuh lewat bantuan sel darah merah. Ketika tubuh kekurangan hemoglobin, otomatis semua sel dan jaringan tubuh akan kekurangan oksigen. Yang kedua, kulit pucat. Jaringan kulit sendiri memiliki banyak pembuluh darah kecil. Warna kulit kita banyak dipengaruhi oleh sirkulasi darah yang lancar. Itu sebabnya ketika kadar hemoglobin rendah, kulit dapat berwarna pucat. Warna kulit pucat sebagai gejala kurang darah dapat terlihat pada seluruh bagian tubuh atau bagian tertentu saja. Namun, area yang biasanya tampak lebih mudah memucat adalah wajah, gusi, bagian dalam bibir, kelopak mata bawah, dan punggung kuku. Yang ketiga, pusing dan sakit kepala. Ketika kadar hemoglobin rendah, pasokan oksigen mungkin tidak dapat sampai ke otak. Itu sebabnya sering merasakan pusing, terutama saat berdiri dari duduk atau berbaring. Selain itu, kekurangan oksigen juga membuat pembuluh darah di otak bengkak dan menekan bagian lainnya, sehingga menyebabkan sakit kepala. Dan yang keempat, sesak nafas. Kurangnya kadar hemoglobin di dalam darah berimbas pada kurangnya pasokan oksigen ke seluruh tubuh. Kondisi ini membuat otot tak mendapat cukup oksigen untuk bisa melakukan aktivitas normal sehari-hari. Ketika kadar oksigen tak mencukupi, laju pernapasan menjadi meningkat. Ini merupakan salah satu cara tubuh untuk bisa mendapatkan oksigen yang mencukupi. Nah, namun semakin paru-paru bekerja keras untuk menampung oksigen, dada akan terasa sesak meski hanya melakukan aktivitas ringan. Dan yang terakhir, jantung berdebar. Minimnya kadar hemoglobin dalam darah membuat jantung harus bekerja ekstra keras untuk mengalirkan darah beroksigen. Itu sebabnya jantung berdetak lebih cepat dan kencang karena berusaha memompa oksigen. Nah, tapi gejala ini biasanya terjadi ketika sudah menderita anemia dalam waktu yang sudah cukup lama. Baik, slide selanjutnya. Akibat anemia pada remaja. Yang pertama, terganggunya pertumbuhan dan perkembangan, kelelahan, meningkatkan kerentanan terhadap infeksi karena sistem kekebalan tubuh yang menurun, yang terakhir menurunkan fungsi dan daya tahan tubuh. Selanjutnya, bagaimana cara mencegah anemia? Yang pertama, selalu mengonsumsi makanan bervariasi yang kaya zat besi. Yang kedua, tidak minum teh dan kopi bersamaan berdekatan dengan waktu makan. Dan yang ketiga, pada remaja putri dianjurkan meminum tablet zat besi atau Fe pada waktu menstruasi. Selanjutnya, bahan makanan apa saja yang banyak mengandung zat besi? Yang pertama ada bahan makanan hewani, yang terdiri dari hati, daging berwarna merah, telur, dan ikan. Yang kedua, bahan makanan nabati yang terdiri dari tempe, tahu, kacang hijau, dan kacang merah. Dan yang ketiga, sayuran hijau yang terdiri dari kangkung, bayam, daun singkong, dan sawi hijau. Selanjutnya, bahan makanan apa saja yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi?
Di sini ada vitamin C. Vitamin C berfungsi meningkatkan penyerapan zat besi. Oleh karena itu, biasakan makan buah-buahan segar sesudah makan. Contoh bahan makanan yang banyak mengandung vitamin C adalah jambu biji, pepaya, jeruk, mangga, dan nanas. Selanjutnya, di sini ada tabel cara pembagian tablet tambah darah pada tiap kelompok sasaran. Untuk kelompok ibu hamil sampai masa nifas, itu pemberiannya setiap hari diberikan minimal 90 hari. Dan dosis pencegahannya 1 kali 1 tablet per hari dan dosis pengobatannya 3 kali 1 tablet per hari. Yang kelompok sasaran kedua yaitu anak usia sekolah 8-12 tahun saat waktu pemberiannya setiap minggu dan diberikan selama 3 bulan. Selanjutnya dosis pencegahannya 1 kali 1 tablet per minggu dan dosis pengobatannya 1 kali 1 tablet per hari. Yang kelompok sasaran ketiga yaitu remaja putri umur 12-15 tahun, pekerja wanita, dan calon pengantin wanita. Saat waktu pemberiannya setiap minggu dan diberikan selama 16 minggu. Dosis pencegahannya 1 kali 1 tablet per minggu dan dosis pengobatannya 1 kali 1 tablet per hari. Selanjutnya, yang harus diperhatikan saat minum tablet tambah darah, yang pertama, minumlah tablet tambah darah dengan air putih, jangan minum dengan teh, susu, atau kopi karena dapat mengurangi penyerapan zat besi dalam tubuh, sehingga manfaatnya menjadi tidak optimal. Yang kedua, efek samping dari minum TTD adalah mual, namun tidak berbahaya. Yang ketiga, untuk menghindari efek mual, dianjurkan minum TTD menjelang tidur malam. Lebih baik disertai makan buah, misalnya pepaya atau pisang. Yang keempat, simpan TTD pada tempat yang sejuk, terhindar langsung dari sinar matahari, jauhkan dari jangkauan anak-anak, dan tutup kembali kemasannya dengan rapat. Apabila sudah berubah warna, jangan diminum. Yang kelima, tablet tambah darah tidak menyebabkan tekanan darah tinggi atau kebanyakan darah. Nah, selanjutnya di sini ada poster yang tulisannya remaja sehat bebas anemia. Sudah cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kak Tanti untuk pengisian materi yang pertama. Selanjutnya, saya persilakan kepada Kak Yeni selaku pemateri kedua. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Moderator yang sudah mempersilahkan saya. Langsung saja. Cek, suara saya terdengar gak? Dengar. Oke. Langsung saja kepada materi kedua, yaitu tentang menjaga kesehatan dengan membiasakan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun.
Mungkin sedikit penjelasan ya kenapa saya mengambil tema ini, karena pertama mungkin hal ini biasanya disepelekan, kedua serasa hal ini itu gak begitu penting banget gitu loh. Padahal hal ini itu apa namanya, pengaruhnya sangat besar terhadap kesehatan kita. Langsung saja, di sini ada pengertian mencuci tangan. Mbak moderator, itu bisa dipindahkan nggak slide-nya? Nah, untuk pengertian mencuci tangan di sini ada 3 pengertian. Meskipun masih banyak ya menurut para ahli tentang pengertian mencuci tangan, tapi di sini saya mencantumkan 3. Pertama, mencuci tangan adalah menggosok tangan dengan sabun secara bersama-sama ke seluruh kulit permukaan tangan dengan kuat dan ringan, kemudian dibilas di bawah air mengalir. Pengertian yang kedua, mencuci tangan adalah proses yang secara mekanis melepaskan kotoran dari kulit tangan dengan menggunakan sabun, bias, dan air. Pengertian yang ketiga, itu mencuci tangan adalah membasuh kedua telapak tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah melakukan tindakan dengan tujuan untuk menghilangkan kuman. Selanjutnya yaitu apa sih tujuan mencuci tangan itu? Di sini ada 3 ya tujuan mencuci tangan itu. Pertama, supaya tangan kita bersih. Kedua, membersihkan tangan dari kuman dan bakteri. Ketiga, itu terhindar dari penyakit seperti penyakit diare, kuman. Cek. Suara saya ada gak? Ada. Oke. Tadi 3 terhindar dari sakit perut dan diare misal. Nah, alasan mencuci tangan itu apa sih? Pertama ya, mencuci tangan dengan air saja itu kan lebih umum dilakukan. Akan tetapi tidak efektif menjaga kesehatan dibandingkan dengan orang yang emang mencuci tangan dengan sabun, seperti itu. Alasan kedua itu dengan mencuci tangan di air mengalir, maka kotoran dan kuman itu akan terbawa si arus airnya. Jadi mulai sekarang kita biasanya kan makan-makan di rumah makan ataupun di warung-warung gitu biasanya menyediakan mangkok yang untuk cuci tangan itu. Nah, alangkah baiknya ketika di warung tersebut ataupun di hotel, di tempat makan dan sebagainya ketika ada wastafel itu diusahakan mending di situ aja, jangan di yang disediakan oleh si warung tersebut. Nah, kapan saja sih, misal ada pertanyaan kapan saja sih waktu untuk mencuci tangan itu? Nah, waktu mencuci tangan yang tepat itu ada 5. Ada 5 pertama, sebelum dan sesudah makan. Kenapa sebelum dan sesudah makan itu harus cuci tangan? Nah, karena kemungkinan kita biar menghindari masuknya kuman ke dalam tubuh kita ketika kita makan, seperti itu. Waktu kedua itu setelah dari WC dan buang air misal. Nah, kenapa harus cuci tangan misal? Karena kemungkinan kan tinja yang masih tertempel di dalam tangan kita, nah sehingga harus mengharuskan kita untuk cuci tangan. Untuk selanjutnya yaitu setelah bermain. Nah, biasanya kalau kita misalkan bermain kita tidak tahu kita megang apa dan sebagainya. Misalkan tanah, di dalam tanah itu kan ada kuman-kuman dan sebagainya. Maka dari itu kita disarankan ketika habis bermain itu cuci tangan. Waktu selanjutnya yaitu sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Masih tetap seperti tadi, kita tidak tahu megang benda apa dan sebagainya dalam benda tersebut, apakah ada kuman atau bakteri dan sebagainya, maka kita tetap dianjurkan untuk mencuci tangan. Yang kelima itu mencuci tangan ini juga bisa dilakukan sebelum dan sesudah belajar, sebelum dan sesudah bangun tidur, misal terus intinya habis kegiatan itu apapun kita
disarankan untuk mencuci tangan. Nah, langkah mencuci tangan itu apa aja sih? Misalkan, pertama, kita basuh tangan dengan air mengalir. Kedua, ratakan sabun dengan kedua telapak tangan. Ketiga, gosok punggung tangan dan sela-sela jari kiri kanan, begitupun untuk sebaliknya. Selanjutnya, gosokkan kedua telapak tangan dan sela-sela tangan di jari. Itu bisa dilihat di slide ya, kalau misalkan itu gerakan-gerakannya ada di slide. Langkah selanjutnya, jari-jari sisi dalam kedua tangan saling dikunci. Terus gosok ibu jari kiri kanan, genggam erat-erat, begitupun untuk sebaliknya. Selanjutnya itu gosokkan dengan memutar ujung jari dengan telapak tangan yang kanan, begitupun untuk sebaliknya. Langkah selanjutnya itu bilas, kemudian bilas dengan air, kemudian keringkan dengan lap tangan atau tisu. Nah, ini poin terakhir, biasanya kan di tempat-tempat makam, di tempat-tempat umum, itu lapnya itu nggak habis pakai ya, biasanya itu aja. Nah, lebih baik saya sarankan bawa tisu pribadi biar kita tidak misalkan tertular ataupun apa, naudzubillah tertular bukan tertular, apa sih, bakterinya nempel malah di kita, seperti itu. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dalam kegiatan mencuci tangan ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan memiliki efek yang sangat besar bagi kita, bagi kesehatan kita, meskipun hal ini seringkali kita sepelekan. Mencuci tangan dengan sabun merupakan salah satu tindakan yang bertujuan menghilangkan kuman dan bakteri yang menempel pada tangan, jari, serta kuku-kuku. Penyakit yang dapat menyerang kita seperti misalnya kalau misalnya kita jarang mencuci tangan, misal penyakit flu, terus kulit, diare, dan sebagainya. Cara tepat untuk mencuci tangan tadi, cuci tangan dengan air sabun. Sebaiknya usahakan air yang mengalir, terus pakai sabun, misalkan sabun antiseptik, dan si sabun itu yang bagus itu yang berupa cair. Selanjutnya gosok tangan, punggung tangan, sela-sela jari, dan kuku. Untuk selanjutnya itu bilas, kemudian bilas menggunakan air bersih yang mengalir, kemudian dipakai lap. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam diskusi kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dari pemateri kedua. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kembali kepada para pemateri yang telah bersedia untuk menyampaikan apa yang ada dalam materi yang tadi. Oke, langsung saja kita beralih kepada agenda selanjutnya, yaitu tanya jawab. Kepada audiens atau para hadirin yang ada di room Zoom ini, dipersilakan untuk bertanya. Jangan sungkan-sungkan ya untuk bertanya. Silakan. Oh ya, mungkin apabila ada kendala bisa lewat room chat atau bisa lewat di grup WhatsApp yang telah kita buat. Ayo dipersilakan untuk bertanya. Jangan mau bertanya ya.
Mungkin dari kami akan menunggu sampai pukul 16:34. Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka akan beralih kepada proses. Kami tunggu hingga pukul 16:34 waktu Indonesia bagian Barat. Yang ingin bertanya silahkan lewat room chat juga nggak apa-apa, nanti saya bacakan. Ayo silahkan untuk bertanya. Apakah tidak ada pertanyaan lagi di sini? Mungkin tadi materinya kurang jelas atau ada yang penasaran, ada hal yang ingin ditanyakan barangkali. Oke, baiklah. Karena sudah menunjukkan pada pukul 16:34 waktu Indonesia bagian Barat, maka kami memohon kesediaannya untuk mengisi link post-test yang sudah saya share di kolom chat. Tolong kesediaannya ya teman-teman semua untuk mengisi post-test yang telah kami sediakan. Sekali lagi, free ataupun post-test ini sebagai salah satu penunjang dari laporan kami yang dimana akan kami lampirkan pada hasil akhir laporan. Jadi tolong kerjasamanya ya semua. Ya, sambil menunggu berakhirnya pengisian link post-test, barangkali mungkin dari pemateri ada closing statement dari Kak Santi, boleh duluan untuk menyampaikan closing statement pada sore hari ini. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator dan terima kasih banyak kepada partisipan yang sudah hadir dalam acara penyuluhan sore hari ini. Dari saya, mohon maaf apabila selama penyampaian materi kurang, karena saya juga masih sama-sama belajar dan ya mungkin hanya segitu. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kembali Kak. Selanjutnya bisa diberikan closing statement dari Kak Yeni.
Halo, Kak Yeni. Cek, apakah Kak Yeni dengar suara dari saya? Ya, baiklah, sepertinya Mungkin sedang kendala jaringan. ya, mungkin kendala jaringan ya. Teman-teman di sini semua udah pada ngisi proses ya? Halo, cek cek. Ampun, Oh iya, terima kasih. tapi pretestnya belum, tadi ketinggalan. Oh iya, akan saya share lagi. Makasih, Nay. Terima kasih kembali, Kak Vina. Ya, dipersilahkan kepada teman-teman untuk kesediaannya mengisi link free maupun proses ada di kolom chat. Berhubung waktu sudah semakin sore dan penyuluhan juga sudah berakhir dengan diakhiri closing statement dari salah satu pemateri kita, maka saya izin untuk menutup penyuluhan pada sore hari ini. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam penyampaian tutur kata ada yang tidak berkenan di hati teman-teman. Saya sekali lagi mohon maaf. Dan terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang telah bersedia bergabung di room ini. Akhir kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya kita harus ada dokumentasi ya. Jadi yang ingin bersedia open kamera, on cam, bisa silakan, kita ada sesi foto bareng. Ya, dipersilakan yang lain yang berkenan untuk mengcamkan kameranya, open kamera untuk sesi foto bersama. Baiklah ya, jika tidak ada lagi, saya mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, baik. Oke, terima kasih semuanya. Silahkan.